Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu fungsi turunan dengan menggunakan sifat aturan rantai. Jadi di sini ada rumus chain rule yang disebut dengan rumus aturan rantai. Jika kita memiliki suatu fungsi di dalamnya suatu fungsi lagi, maka ini kita bisa tuliskan dengan f aksen yang di dalamnya ada fungsi gx kemudian dikalikan dengan g aksen x. Kita akan mencoba bagaimana caranya kita menerapkan fungsi ini. Sebagai contoh, di sini saya akan menuliskan suatu contoh kasus, yaitu di sini saya tuliskan itu berupa contoh dengan nomor pertama, yaitu kalau kita punya fungsi di sininya y sama dengan sininya yaitu berupa sin di sininya x kuadrat. Di sini kita tahu bahwa di sini perlu diingat bahwa kalau kita ingin menurunkan suatu fungsi di mana ada suatu fungsi yang di dalamnya ada suatu fungsi lagi, misalkan di dalam fungsinya itu adalah gx, maka bentuk turunannya akan menjadi f aksen di sininya ada fungsi gx, kemudian dikalikan dengan g aksen inverse, g aksen ya, g aksen x bukan inverse. Nah, jadi di sini kita bisa misalkan di dalam kurungnya ini yaitu sebagai fungsi gx-nya, sehingga kita sudah dapat fungsi gx di sini sama dengan x kuadrat, sehingga g aksen x itu setara dengan turunannya yaitu 2x. Sementara kita perlu mencari fungsi yang di luar dari dalam fungsi ini, yaitu fungsi sin ini. Jadi fungsi sin ini itu merupakan fungsi dari f yang di dalamnya itu ada fungsi gx-nya. Sehingga di sini kita punya f kemudian di dalamnya ada gx, itu tertulis fungsi berupa fungsi sinus yang di dalamnya itu kita sudah menuliskan awalnya itu adalah gx, sehingga turunan dari si fungsi sinus itu adalah cos dari si gx-nya. Maka dengan kita menerapkan y aksen sama dengan f aksen di dalamnya adalah fungsi gx, f aksen yang di dalam fungsi gx kemudian dikalikan dengan g aksen x, itu akan menjadi di sini f aksennya kita sudah menuliskan sebelumnya itu adalah cos di sininya ada fungsi gx kemudian dikalikan dengan g aksennya yaitu 2x. Berikutnya kita substitusi nilai gx ini, yaitu menjadi di sininya menjadi cos, kemudian gx-nya yang kita gunakan itu yang ini, yaitu dia akan menjadi x kuadrat, kemudian di sininya dikalikan dengan 2x, sehingga kalau kita susun berdasarkan variabel dengan fungsi, kita bisa menuliskan bentuknya menjadi 2x dikali dengan cos dikali dengan x kuadrat. Ini adalah jawaban yang kita inginkan. Contoh lainnya, misalkan saya punya suatu fungsi, yaitu untuk contoh yang kedua, saya punya y sama dengan di sininya yaitu ada arctan, kemudian di sininya ada ln x. Nah, di sini saya punya fungsi di sininya di dalam kurung, kita bisa andaikan bahwa yang di dalam kurung ini itu adalah gx-nya.
sehingga kita punya di sininya Gx itu sama dengan ln x. Sementara untuk G aksen X itu setara dengan turunan dari ln x, yaitu 1/x. Sementara secara keseluruhan ini kita punya berupa fungsi f yang di dalamnya itu ada variabel Gx-nya. Sehingga kita bisa menuliskan di sininya yaitu fx di sini sama dengan arctan x. Kemudian f aksen x di sini perlu diketahui bahwa di sini arcus tangen x itu setara dengan kita menuliskan tangen inverse x. Jadi ini, sehingga kalau kita ingin tahu bentuk dari turunannya, maka bentuk turunan dari tangen inverse itu adalah 1/1 ditambah dengan x kuadrat. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bentuknya yaitu menjadi 1/1 ditambah x kuadrat. Namun di sini perlu diketahui bahwa di sini x-nya diganti dengan gx ya. Jadi konsekuensinya yang ada di dalam x ini akan berubah menjadi gx. Sehingga kita bisa ubah yang ada di dalam x itu menjadi gx. Sehingga di sininya di dalam kurung menjadi gx, di sininya gx, di sininya juga gx. Sehingga turunan di sininya menjadi gx, di sininya gx namun dikuadratkan. Sehingga kita bisa mencari bentuk turunannya, yaitu jadi y aksen sama dengan di sininya yaitu menjadi f aksen dalam kurung di sininya itu adalah gx dikali dengan g aksen x. Sehingga kita bisa substitusi bentuk-bentuk yang sudah kita tuliskan di sini menjadi pertama 1 ditambah g x kuadrat, kemudian dikali dengan g aksen x yaitu 1/x. Sehingga kita bisa substitusi nilai gx yang tadi sudah kita sebutkan itu jadi ln x. Sehingga hasilnya akan menjadi sama dengan 1 dikali 1 menjadi 1, kemudian di sini jadi 1 ditambah dengan di sininya g x kuadrat tadi jadi ln x dikuadratkan kemudian dikali dengan 1/x. Akibatnya hasil yang ada di sini itu akan menjadi 1 karena di sini ini sama aja dengan kita kalikan dengan x, maka di sini jadi x ditambah x ln x dikuadratkan. Nah, jadi ini adalah hasil yang kita dapatkan untuk contoh yang ada di sini ya. Jadi untuk penulisan ln x kuadrat ini bisa kita tuliskan seperti ini. Contoh yang terakhir, misalkan saya punya fungsi di sininya itu adalah di sininya yang ketiga. Itu saya punya fungsi di sininya itu adalah di sininya 3 kemudian pangkat dengan cos x. Perlu diketahui bahwa bentuk yang di atas di sini, bentuk yang di atas ini yang cos x itu kita andaikan dengan gx. Maka di sini kalau di sini fungsi gx itu ada cos x, maka untuk g aksen x itu turunannya menjadi min sin x. Berikutnya secara keseluruhan yang ada di sini itu adalah nilai fungsi yang di dalamnya itu adalah variabel gx-nya. Jadi yang sebelumnya kita sempat tuliskan ya. Kalau di sini fungsi f di dalamnya itu ada variabel gx, maka di sini karena di sininya 3 ya, maka kita tuliskan di sininya angka 3. Kemudian cos x-nya itu tadi kita sudah misalkan dengan gx, yaitu di sini kita tuliskan sebagai gx di sini.
Sementara bentuk turunannya f aksen gx itu akan menjadi 3 pangkat gx itu dikali dengan len di sininya itu berupa angka 3, sehingga untuk mencari turunannya yaitu y sama dengan, di sini kita punya fungsi f aksen di sininya gx, kemudian dikalikan dengan g aksen x, sehingga kita bisa masukkan nilai f aksennya itu sesuai dengan definisi di sini. Kita tuliskan saja, yaitu menjadi di sininya 3 pangkat gx, kemudian dikalikan dengan di sininya itu yaitu menjadi len kali 3, kemudian dikalikan dengan g aksen yaitu minus sinus in x ya, jadi minus sin x, sehingga kita tinggal substitusi gx nya yang kita sudah dapat sebelumnya yaitu buka cos x, sehingga dituliskannya menjadi di sininya 3, kemudian gx di sininya akan menjadi cos x, kemudian di sini jadi len 3, kemudian di sininya dikali dengan min sin x. Karena di sini penulisan minusnya ada di belakang, kita kedepankan saja, maka akan berubah menjadi di sininya yaitu jadi min, di sini 3 pangkat cos x dikali len kali 3, kemudian di sininya tertulis sin x. Dan ini adalah jawaban untuk yang contoh ketiga. Demikian video yang bisa saya sampaikan terkait cara-cara menggunakan sifat turunan fungsi dengan menggunakan aturan rantai.